Oke, halo. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya Liandra ingin menyampaikan materi untuk pengantar rekalatar kode mata kuliah DKJ 2 E2. Nah, ini adalah materi pertama ya, minggu pertama untuk pengantar rekalatar. Bentar. Dan selamat datang semuanya di mata kuliah pengantar rekalatar. Semoga teman-teman semua bisa mengikuti perkuliahan dengan baik sampai akhir ya di satu semester ini. Dan saya harap teman-teman bisa melengkapi seluruh kegiatan dengan baik, ya bisa bekerja sama dengan dosen pengampu di kelas masing-masing dengan baik. Dan selamat datang ya di kelas pengantar rekalatar dan studio rekalatar. Oke, lalu apa aja sih yang mau saya bahas hari ini? Yang pertama itu ada class rules, ada yang kedua apa itu pengantar studio rekalatar, dan apa aja yang kita pelajari setiap minggunya. Oke, eh, itu yang akan saya bahas hari ini. Nah, ini untuk class rules dulu. Ada 4 yang udah biasa ya diikuti. Yang pertama itu ada kehadiran. Kehadiran itu mengikuti perkuliahan tatap muka di Google Meet atau Zoom seperti ini. Perkuliahannya itu secara online. Jadi kalau untuk di pengantar sendiri kuliahnya itu online, kalau yang di studio akan face to face. Jadi kita metodenya blended learning lagi. Jadi kita akan ketemu di kelas studio dan perkuliahan online-nya untuk kelas uh, pengantar rekalatar. Lalu kalian diminta juga untuk login LMS dan mengisi kegiatan seperti quiz atau ada forum diskusi atau ada tugas, ada lecture note, dan ada video materi yang seperti ini bisa kalian lihat ya, bisa kalian kerjakan semua kegiatan yang ada di LMS. Lalu yang kedua, itu toleransi keterlambatan. Nah, kalau di Google Meet sendiri atau Zoom, kita akan menunggu teman-teman yang telat itu selama 15 menit aja. Setelah itu kelasnya akan dimulai. Jadi maksimalkan waktunya jangan terlalu lama, takutnya nanti uh, jadinya nggak maksimal gitu. Jadi kalau bisa masuknya tepat waktu semua. Lalu teman-teman diminta untuk mengisi kuis dan forum diskusi di LMS. Nah, biasanya 1 kali 24 jam, tetapi balik lagi ke dosen pengampu di masing-masing kelas. Jadi untuk uh, itu kesepakatan dosennya aja akan ngasih berapa lama nih deadline-nya untuk mengerjakan kuis dan forum. Itu dari dosen masing-masing kelas. Lalu yang ketiga itu ada toleransi absen. Jadi kita ada 3 kali absen ya, 75% itu udah seperti biasanya itu 3 kali absen. Jadi silahkan buat teman-teman kalau bisa masuk terus karena ini kelas studio ya. Jadi studio dan pengantar itu lumayan bobotnya cukup berat. Jadi kalau ketinggalan kan sangat sayang nih. Tapi itu tadi uh, ada batas 3 kali absen. Lalu jika ada yang sakit atau izin wajib melampirkan surat keterangan dan jika tidak melampirkan surat keterangan kalian dianggap tidak hadir. Jadi harus ada nih surat sakitnya, surat dari dokternya gitu ya dari rumah sakit. Nah, kalaupun mau izin itu silahkan bikin surat dari orang tuanya, dari walinya. Nanti dikasihlah surat itu ke dosen kelas masing-masing. Lalu yang keempat, ada aturan tatap muka juga. Di sini kalian diminta untuk tetap berpakaian rapi walaupun kita ketemunya lewat Gmeet, lewat Zoom itu kalian uh, saya harap bisa berpakaian tetap sopan dan rapi. Lalu kameranya diharapkan on ya semuanya, mic-nya off saat dosen presentasi dan mic-nya on lagi saat sesi tanya jawab. Lalu penilaian. Untuk penilaian sendiri, bobotnya itu ada di paling rendah 50,01, nilainya itu C, tapi semoga nggak ada yang nilainya C ya di kelas studio, di kelas studio dan pengantar rekalatar ini, karena sangat disayangkan kalau nilainya jadi minimal gitu. Kalau bisa lebih ya, dan semoga bisa dapat nilai yang bagus-bagus, A, B gitu ya.
Amin. Dan saya harap bisa diikuti semua kegiatan yang ada di kelas Rekalatar. Jadi apapun kegiatannya, tugasnya, dari yang tugas yang intinya sampai tugas yang di LMS, silakan teman-teman kerjakan karena itu ada bobotnya masing-masing, ada nilainya. Jadi eh, kalau ada dari kalian yang tidak mengumpulkan tugas, nggak lengkap nih tugasnya, itu akan mengurangi nilai kalian. Jadi sangat disayangkan gitu kalau kalian eh, kurang kurang melampirkan si tugasnya. Lalu selanjutnya, eh, nah ini masuk ke materi. Apakah kalian tahu ya rekalatar itu apa sih gitu? Mungkin kalian sering dengar, oh ada mata kuliah rekalatar. Kalau dulu mungkin sebelumnya kalian mungkin ada yang ngambil reka rakit. Nah sekarang masuk ke rekalatar. Apa sih pembedanya gitu? Apa sih si rekalatar ini? Nah, rekalatar sendiri itu adalah proses membuat desain di atas permukaan kain agar dapat memberikan efek dekoratif, bisa disebut juga dengan surface textile design. Jadi, intinya kalian akan menghiasi permukaan kain, kain yang udah jadi, lalu kalian hias dengan apa, dengan teknik apa. Nah, tekniknya itu yang akan dipelajari di kelas rekalatar. Jadi, misal ya si permukaan kain mau kalian celup pakai teknik dyeing gitu ya, celup tie dye, atau mau kalian stitching, mau beading, lalu mau dicap, mungkin mau di printing. Nah, kira-kira seperti itu. Itu teknik-teknik yang ada di rekalatar. Dan nanti ada beberapa teknik yang teman-teman semua akan coba di kelas rekalatar. Jadi eh, bakal banyak sih yang bisa kalian explore untuk di mata kuliah rekalatar sendiri gitu. Jadi bedanya apa? Saya ulang lagi, untuk reka rakit kemarin kalian mengolah benang menjadi sebuah kain ya. Jadi reka rakit itu benang yang diolah menjadi kain. Kalau rekalatar adalah menghias permukaan kainnya. Jadi kain yang sudah jadi lalu kalian hias dan dijadikan ada efek dekoratif di atas permukaan kain gitu. Oke, kita lanjut untuk lesson plan. Ini sesuai minggunya ya. Jadi pertemuan kita itu ada 16 minggu, ada 16 minggu dan kita tidak ada UTS dan UAS. Jadi nanti full kegiatan beserta tugas-tugasnya. Gitu. Jadi untuk di minggu pertama itu ada pengenalan rekalatar secara umum yang saat ini sedang disampaikan. Lalu ada yang kedua, selayang pandang mengenai rekalatar di minggu kedua. Minggu ketiga dan keempat, pengenalan teknik dan material rekalatar. Minggu kelima dan enam, materi teknik dyeing. 7 dan 8, materi teknik stitching. Lalu 9, minggu ke-9 itu pengenalan macam-macam teknik rekalatar. Dan minggu ke-10, 11, materi teknik block printing. Minggu 12, pendalaman tema eksplorasi. Dan 13, ada pattern board dan analisa teknik dan material. Lalu minggu 14 dan 15 itu ada portofolio eksplorasi dan 16-nya display karya. Jadi teman-teman di sini diminta untuk mendisplay karyanya pada saat minggu terakhir perkuliahan nanti. Jadi silakan didisplay sesuai dengan tema. Kira-kira seperti itu. Dan nanti dosen dan asdos akan menilai secara langsung. Untuk tugasnya apa aja? Nah, kalau di rekalatar sendiri cukup menarik. Tugasnya ada berbagai macam ya. Ada yang pertama itu ada observasi toko atau brand product fashion Bandung. Nah, jadi kalian diminta untuk jalan-jalan nih, ngelihat ada apa aja sih toko-toko atau brand produk yang ada di Bandung ini gitu. Kalian diminta untuk jalan-jalan dan observasi material tekstil. Kita pengen tahu teman-teman semua tahu tentang material tekstil tuh udah sejauh mana, udah sedalam mana. Nah, nanti luarannya pasti kalian akan kita minta untuk ada laporan hasil observasinya. Lalu yang ketiga itu ada laporan analisa praktikum dyeing, lalu ada laporan analisa praktikum stitching, lalu ada tugas quiz di LMS yang harus kalian kerjakan, lalu ada laporan analisa praktikum block printing. Dan terakhir ada portofolio. Jadi kalau untuk praktikum teknik rekalatar sendiri itu ada 3. Ada dyeing, ada stitching, dan ada block printing. Itu yang akan nanti kita coba ya di
di kampus. Lalu yang terakhir itu kalian akan membuat portofolio. Portofolio apa? Nah, portofolio dari semua yang sudah kalian kerjakan selama 1 semester ini di mata kuliah Rekalatar ya. Nah, untuk seperti apa sih bayangannya nih kalau referensi karya TA? Kalau untuk karya TA sendiri, sudah banyak yang menggunakan teknik surface, teknik rekalatar. Nah, ini ada contoh dari pengolahan limbah menggunakan teknik rekalatar. Jadi limbahnya bisa jadi dicelup, ya, dicelup pewarna, atau ada yang menggunakan pewarna alam dan screen printing, ada yang menggunakan block printing. Ada banyak macam-macam karya TA yang bisa kalian baca, bisa kalian lihat. Jadi, kalau menurut saya di kelas mata kuliah rekalatar sendiri, hmm, ini bisa jadi tempat kalian bereksplorasi gitu ya, mencari ide-ide yang mungkin aja bisa kalian bawa nanti ke tugas akhir kalian gitu. Nah, di mana kalian bisa ngecek? Bisa kalian cek di isu.com KTM Telkom University. Oke, ini hanya beberapa aja, tapi sebenarnya ada banyak ya yang pakai teknik surface. Oke, sekian presentasi dari saya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.